Kalau Yesus kemudian membebaskan itu nggak benar. Shalom sahabat Ayub Impact yang diberkati dan beruntung. Hari ini Ayub Impact akan mencoba meluruskan sebuah pandangan dari seorang ustadz yang bernama Ustadz Fadil Taslim. Sebenarnya video ini sudah ada setahun atau 2 tahun yang lalu, tapi hari ini saya tergerak untuk meluruskan apa yang menjadi pandangan beliau. Saya membuat video ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan agama lain, tapi saya hanya mencoba untuk meluruskan setiap pandangan orang terhadap Alkitab atau terhadap firman yang saya imani. Jadi seperti apa videonya, kurang lebih pendapat beliau itu seperti ini. Ayat yang nggak beres tentang zina bebas itu. Jadi sudah tidak usah ceritakan ya. Zina menurut Yohanes pasal 8 1-11 zina bebas. Ya. Intinya berbuat zina bebas, tidak dihukum apa-apa, kan itu ya. Itu. Kemudian panah di bawahnya itu. Nah sekarang bandingkan dengan Alkitab tersebut ini. Kitab Imamat pasal 20 ayat 10. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, keduanya harus dihukum mati. Itu di sini. Nah makanya saya sebutkan ayat 11. Laki-laki berzina terhadap ibunya dihukum mati. Laki-laki berzina terhadap menantunya dihukum mati, dan seterusnya. Ya, jadi semua saya tulis. Yang nomor 2, Kitab Ulangan pasal 22 ayat 20 dan 21. Harus dilempari batu sampai mati. Loh. Alkitab menyebutkan begitu. Nah, lalu panah jelas sekali bahwa perintah pezina itu harus dihukum. Kalau Yesus kemudian membebaskan itu nggak benar. Itu loh hubungannya situ. Kalau tadi Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu, nggak benar ya. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat pertama sampai yang ke-11, judulnya memang perempuan yang berzina. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita boleh berzina. Mari kita sama-sama bedah ayat demi ayat. Kita sama-sama buka dalam Yohanes 8 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Yohanes 8 ayat pertama sampai yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Artinya benar-benar kepergok. Dia berbuat zina, terus ketangkap basah, terus mereka tarik. Musa, ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Ayat 6, kita baca baik-baik. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi ternyata perempuan ini sengaja dibawa kepada mereka untuk mencobai Tuhan Yesus sendiri, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, jadi mereka tanya, "Rabi, guru, jadi mau diapai perempuan ini?" Kalau berdasarkan kitab Musa, ini perempuan harus dilempari sampai mati pakai batu. Nah terus ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis lagi di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah ternyata ayat ini yang dipelintir oleh beliau. Karena beliau menganggap ketika Tuhan Yesus mempersilahkan perempuan itu pergi, Tuhan Yesus tidak sedang mengerjakan firman. Karena seperti tadi yang dibahasnya ada Imamat 20 ayat 10. Kalau perempuan atau orang yang berbuat zina harusnya dilempari batu sampai mati.
Tapi ternyata perempuan ini nggak dilempari batu sampai mati, bahkan diizinkan Tuhan untuk pergi. Ternyata beliau salah tafsir di dalam hal ini. Kenapa saya mengatakan salah tafsir? Karena menurut beliau, bahkan mungkin pemikiran beliau ini sama pemikiran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berharap harusnya Tuhan Yesus melempari perempuan ini sampai mati, sesuai dengan Imamat 20 ayat 10. Terus kenapa Tuhan Yesus tidak melempari batu? Berarti Tuhan Yesus melanggar firman. Berarti Tuhan Yesus tidak patuh terhadap hukum Musa yang pada saat itu menjadi sebuah aturan di dalam kehidupan mereka pada zaman Yesus gitu ya. Jadi seperti ini. Maksud para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Mereka berharap kalau Yesus melempari perempuan ini sampai mati, berarti dia Tuhan yang tidak punya kasih. Tapi kalau dia tidak melempari perempuan ini sampai mati, berarti Tuhan tidak taat pada aturan atau hukum Musa yang pada saat itu menjadi sebuah pedoman kehidupan mereka. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Ternyata yang Tuhan lakukan jauh di bawah ekspektasi mereka. Tuhan memang tidak menghukum perempuan ini. Di sini yang tidak dipahami oleh beliau. Ternyata beliau tidak benar-benar meneliti atau membedah ayat ini. Sebenarnya Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi aturan atau pedoman pada saat itu, yaitu hukum Musa, di mana Imamat 20 ayat 10 mengatakan kalau orang kedapatan berbuat zina harus dihukum mati, dilempari batu sampai mati. Karena itu di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan lempar. Artinya sebenarnya Tuhan Yesus mengaplikasikan firman itu. Tapi ada sebuah pesan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Karena pada saat itu mereka itu menganggap diri mereka paling suci, paling layak buat Tuhan. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antaramu yang tidak berdosa, silahkan lempar duluan. Artinya mereka sadar diri kalau mereka berdosa. Di ayat selanjutnya kita bisa baca satu persatu mereka mundur, mereka malu dengan apa yang sedang mereka lakukan. Dan yang Tuhan Yesus lakukan justru jauh lebih dahsyat lagi. Tuhan memang tidak menghukum perempuan ini, tapi bukan berarti Tuhan mengizinkan perzinahan itu ada. Rupanya Pak Ustadz ini belum membaca sampai ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 jelas sekali Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Artinya Tuhan Yesus gak setuju dengan yang namanya berzina. Tuhan Yesus tidak setuju dengan namanya dosa zina. Bukan berarti ketika Tuhan Yesus melepaskan perempuan ini, Tuhan Yesus mengiyakan sebuah zina. Nah, ini yang perlu diluruskan dari pandangan beliau. Dan beliau menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak sedang berbuat sesuatu yang harusnya seturut dengan hukum pada saat itu. Ingat, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan kasih Allah akan orang-orang Kristen, bukan kasih Allah kepada orang-orang yang cuma percaya Yesus, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, semua dunia. Tuhan Yesus itu hadir untuk semua elemen manusia, apapun itu, Tuhan Yesus hadir untuk mereka. Karena itu dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup kekal. Bedanya setiap manusia itu memiliki yang namanya free will, kehendak bebas. Manusia tidak dipaksakan Allah untuk memeluk sebuah keyakinan, mempercayai sebuah keyakinan, tapi Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Dan kita, puji Tuhan yang sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, tetap pilih Yesus. Ingat, di firman ini dalam Yohanes 8 ayat yang pertama sampai ke-11 ini sebenarnya berbicara tentang begitu besar kasih Allah akan dunia. Seringkali orang dunia ini ketika dia menganggap diri mereka benar, mereka merasa berhak untuk melakukan kepada siapapun orang yang menurut mereka salah, atau menghakimi orang yang menurut mereka salah. Tapi mereka tidak mengerti dan tidak tahu bahwa sebenarnya penghakiman yang adil itu hanya ada di tangan Tuhan.
Karena itu, kita sebagai manusia jangan suka menghakimi. Saya mencoba untuk meluruskan pandangan Ustadz Fadil Taslim ini bahwa sebenarnya, jadi sekali lagi Yohanes 8 ayat pertama yang ke-11 bukan berbicara tentang perzinahan itu diizinkan Tuhan, tapi berbicara tentang kasih Tuhan sekalipun orang yang sudah berbuat dosa separah itu. Kasih Tuhan tetap ada untuk setiap kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar video ini dapat menjadi berkat untuk semua orang. Saya Ayub Impact. God bless you non-stop.